kacau nih. Ya, ada intervensi besar, jangan-jangan nih sampai begini hancurnya nih peristiwa hukum ini. Jangan-jangan benar isunya katanya nih cucunya jenderal yang ikut bermain, yang sekarang di Akpol. Ya, kalau memang benar nih pembunuh yang di Akpol nih dipecat, dicoret namanya, nggak boleh ikut pendidikan Akpol. Ya, bila perlu dipecat, nggak boleh ada polisi yang bermental pembunuh begitu. Bahaya, negara ini bisa hancur. Ya, kalau memang benar ini cucunya jenderal yang melakukan ini pembunuhan, ya, salah satu otaknya. Ya, ini ada juga katanya ponakan jenderal bintang 1 di Mabes Polri. Ini harus diusut tuntas. Nggak boleh diam aja. Negara udah harus berbenah. Ini Menko Polhukam mana sih suaranya? Ya Allah, ini kasus udah viral, Menko Polhukamnya masih diam aja. Nih negara apa sih? Hah? Kompolnas mana? Tolong bersuara dong, Kompolnas. Kompolnas, Komnas HAM mana? Kok pada nggak turun? Ini kasus kacau loh ini. Iya guys, jadi seorang pengacara Firdaus Oyobo mengatakan bahwasanya dicurigai ada cucu jenderal yang terlibat. Benarkah cucu jenderal tersebut terlibat kasus pembunuhan Vina Cirebon? Dan juga ternyata guys, bukan hanya karena itu, dia juga telah menjadi Akpol. Lantas menurutnya tidak boleh seorang cucu jenderal yang terkait kasus pembunuhan menjadi Akpol. Ini harus segera diusut tuntas. Kalau memang benar-benar terlibat, namun dia karena punya power, keponakannya juga dari Mabes Polri, terus juga cucunya jenderal, juga seorang yang berkuasa di Mabes Polri, terus juga cucu jenderal, ibu dan keluarganya juga orang terpandang, makanya dia bisa bebas dan lain sebagainya. Tidak boleh seorang pembunuh itu menjadi Akpol. Itu yang disampaikan oleh Firdaus Oyobo tersebut kalau memang benar-benar dia terlibat dari kasus pembunuhan Vina Cirebon. Guys, ini namanya itu Andika Mahardika yang dicurigai juga terlibat terhadap kasus pembunuhan Vina Cirebon, di mana semua keluarga itu berpangkat dan punya power. Pamannya juga seorang polisi ya. Terus juga ibunya juga orang yang berpangkat dan kakeknya seorang jenderal seperti itu. Benarkah Andika Mahardika ini orang yang terlibat dalam kasus Vina Cirebon? Silakan berikan pendapat dan komentar kalian di bawah sebaik-banyaknya. Pakai tato nggak? Mohon reker? Enggak. Dulu nggak suka pakai. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan coba tanggapi video Kang Deddy ya. Dia lagi bertanya kepada Peggy, anaknya Cecep ya. Katanya kamu pakai tato nggak? Enggak katanya. Kamu pakai anting nggak? Enggak. Ya, kebohongan seperti ini tidak membuat mata Kapolri ya bisa melek untuk menangkap atau integrasi tentang si Peggy ini. Ya, justru Peggy bangunan yang diulek-ulek, dicari kesalahan-salahannya sama penyelidik ini ya dari ke Cirebon ya. Apa picek mata kalian? Apa tidak punya hati nurani kalian ya untuk memeriksa anak ini? Ya. Anak ini dulu pernah ditangkap tahun 2016 ya. Kebohongan anak ini tidak membuat kalian bergeming. Justru justru ganti namanya Peggy. Bangunan kalian jadikan acuan si Putri. Nah, melek mata lo Putri ya. Coba sekali-kali lo ini wawancara itu si Peggy. Lo jangan melindungi pembunuh di sini karena lo mengangkat diri lo sebagai pengacara ya. Kalau ada pengacara melindungi pembunuh, pengacara itu nggak pakai, mending dikubur hidup-hidup orang seperti ini karena merusak hukum di negara ini ya. Ini si Peggy bangsat ini nggak pernah diinterogasi sama polisi, tidak pernah dikunjungi oleh polisi. Justru Kang Deddy yang sibuk ya interogasi dia ya. Guys, jadi seorang warga ini sangat kesal terhadap Peggy Setiawan yang Cianjur guys, yang anaknya Pak Cecep yang diduga juga terlibat kasus pembunuhan Vina Cirebon, di mana ibu ini mengatakan kenapa Peggy ini tidak pernah diperiksa oleh polisi, ada apa? Memang dia bukan pelakunya, ya nggak apa-apa dong diperiksa aja, kali aja memang dia terbukti bersalah. Kenapa polisi tidak berani dan tidak sampai memeriksa Peggy yang Cianjur tersebut guys? Sedangkan Peggy Setiawan dengan gampangnya mentersangkakan beliau. Padahal si Peggy Setiawan yang di Bandung itu yang kuli bangunan sudah bersumpah. Kurang apalagi sumpahnya kalau dia itu bukan pelaku dan tidak ada bukti yang konkret kalau dia pelakunya guys. Tapi kenapa Peggy Setiawan yang di Cianjur dan Pak Cecep itu sangat susah sekali untuk diperiksa, bahkan tidak pernah diinterogasi oleh polisi. Ibu ini meminta kepada polisi agar menyelidiki dan memeriksa itu yang namanya Peggy Setiawan dari Cianjur, karena dia lebih sesuai dan lebih mirip dengan kriteria sebagai pembunuh Vina Cirebon. Dan juga guys, terhadap pengacara Putri ya, juga sangat disayangkan kenapa melindungi pembunuh. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Teddy, karena baginya
Putri ini lebih mendukung dan pro kepada Peggy Setiawan yang Cianjur dibanding Peggy Setiawan yang Kulibangunan di Bandung. Karena Putri telah menghakimi bahwasanya Peggy Setiawan yang di Bandung itu benar-benar pelaku asli pembunuhan Vina, namun tidak setuju, banyak masyarakat yang tidak setuju akan hal tersebut. Egy, kamu kenal Vina nggak sebetulnya? Enggak sama sekali. Nggak kenal Vina? Iya. Tapi ada berita yang mengatakan katanya Egy Rifra bersumpah tak kenal Vina Cirebon tapi berteman Facebook katanya. Iya, itu juga tahu setelah viral Facebook yang dulu, Facebook yang apa Egy dan Prayoga pas setelah viral kok. Pas dilihat oh iya berteman, saya juga tahunya pas setelah viral. Tapi Facebook yang Egy dan Prayoga itu udah nggak aktif dari 2014 pas saya cek lagi. Oke, tapi intinya berteman di Facebook, kamu berani bersumpah kamu nggak kenal orangnya. Dan bersumpah. Bisa berteman di Facebook tuh itu gimana tuh? Saya nggak tahu. Sekarang juga teman Facebook yang sekarang juga ribuan juga banyak yang nggak kenal. Banyak yang nggak kenal juga. Iya guys, Saru Yakuya mewawancarai Egy Rifra ya saat dia menanyakan kenal nggak sama Vina. Jawabnya tidak guys, tetapi kenapa dia berteman di Facebook dengan Vina Cirebon tersebut? Otomatis itu sudah menjadi suatu keanehan dan kejanggalan. Apakah benar dia sedang berbohong dan menutupi sesuatu? Awalnya tidak mengaku, namun terbukti berteman di Facebook dengan Vina. Dan dia mengaku ya tidak kenal seperti itu. Kalau menurut kalian ada yang aneh nggak sih guys dengan Egy Rifra tersebut? Silahkan berikan komentar di bawah ini sebanyak-banyaknya. Tidak respect terhadap korban Egy ataupun mohon maaf, bukannya netizen tidak respect terhadap korban Egy ataupun korban Vina. Ada opini yang terbentuk di masyarakat, justru pembelaan itu kepada tersangka bahkan terhadap terpidana, bukan terhadap korban. Kenapa bisa demikian? Karena memang fakta yang ditemukan oleh netizen jauh lebih akurat dan jauh lebih faktual daripada fakta yang ditemukan oleh pengacara korban. Sehingga ini membentuk satu opini bahwasanya ada keadilan yang diinjak-injak di sini, yaitu keadilan untuk rakyat-rakyat kecil. Korban salah tangkap dan asal comot. Itu akhirnya yang menjadi fokus netizen untuk diperjuangkan. Maka saran saya adalah ayo kita bagi tugas. Kuasa hukum dari korban Vina, yaitu Hotman Paris 911 dan pengacara-pengacara hebat itu, silakan Anda temukan pelaku yang sesungguhnya. Dan kami netizen akan tetap mengawal keadilan yang sedang diinjak-injak, yaitu apa? Korban salah tangkap dan asal comot. Ya guys, jadi DTS ini menantang Hotman Paris dan timnya agar menemukan atau secara langsung bertemu dengan pelaku aslinya. Dan juga netizen bakal mengawal kasus salah tangkap Peggy Setiawan. Kalau menurut kalian guys, si Peggy Setiawan yang Kulibangunan itu tuh bener-bener salah tangkap atau memang dia pelakunya? Silahkan berikan komentar di bawah ini sebanyak-banyaknya. Lantas kenapa Hotman Paris dan tim seakan-akan meyakini kalau Peggy yang di Bandung itu adalah pelaku aslinya yang buruh bangunan guys? Ya aja lo ya nge-DM gue ya pakai akun palsu. Dengerin ya, saya ya bersumpah atas nama Allah, suatu saat akan terbukti ucapan saya itu. Saya tidak takut ancaman apapun ya, meskipun antum-antum di sana adakan sayembara mau temui seseorang, ya mau minta ke Hotman Paris 5 miliar, tak masalah. Ingat, setahu saya, di mata batin saya, Peggy Setiawan itu dan Eki itu sangat akrab karena sama-sama anak pejabat, lalu bermasalah dengan Vina kemarin. Ada yang percaya kalau yang namanya Vina itu diskusinya di jalan? Enggak. Ya, kalau saya enggak. Ada yang percaya? Enggak. Ya. Terlibat enggak Ibtu Rudiana? Pasti. Ya. Kenapa? Ibtu Rudiana menyembunyikan sesuatu atas kasus Vina ini. Begitu juga dengan anak pejabat, seorang bupati. Saya seyakin-yakinnya naluri saya tidak akan bisa itu dibodohi, tidak akan bisa. Berhubung karena sama-sama anak pejabat, yang satu mati dan yang satu dilimpahkan ke ayah angkatnya bernama Cece, ibu angkatnya bernama Elis, ya kan? Elis itu kalau Anda mau tahu, di foto pernikahan dalam keluarga yang namanya bupati ada, dia sangat nempel banget sama mantu. Itulah orang yang dijadikan ibu Peggy Setiawan yang sekarang. Ya.
Ya guys, jadi Ibu ini sangat meyakini bahwasanya Peggy Setiawan yang di Cianjur itu anak Pak Cecep adalah pelaku aslinya. Jadi dia mungkin anak wakil bupati, dan ternyata ibu yang diakui di Cianjur tersebut itu tuh orang sangat dekat dengan wakil bupati, mantan wakil bupati di Cirebon itu guys. Benarkah juga rumor soal ayah dari Peggy ini, ya Pak Cecep itu adalah supirnya dari orang tua Peggy yang sebenarnya. Terus ibunya yang di Cianjur tersebut adalah mungkin juga ART atau orang yang terdekat dengan mamanya Peggy Setiawan alias wakil bupati. Guys, gimana menurut kalian? Silahkan berikan komentar di bawah ini sebanyak-banyaknya. Siapakah sebenarnya Peggy Setiawan yang Cianjur? Dan benarkah Peggy Setiawan yang di Bandung Kulibangun tidak bersalah? Berikan komentar tanggapannya di bawah ini sebanyak-banyaknya. Kami dari YouTube Bisa TV mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.